Tak beda dengan umumnya Pondok Pesantren Al-Amin Kapuas yang beralamat di Jalan Pemuda kilometer 20, Desa Anjir Palambang, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, di malam hari diisi dengan berbagai pembelajaran kurikulum pesantren, seperti pembelajaran akhlak, fikih, hadis, dan pembelajaran tentang ilmu tajwid atau juga tafsir. Seluruh santri yang mukim diwajibkan untuk mengikuti seluruh kurikulum yang disusun setiap harinya. Kurikulum pesantren di Pondok Pesantren Al-Amin Kapuas. Di pagi setelah seusai melaksanakan kegiatan pesantren setelah subuh dan dilanjutkan dengan sarapan pagi dan mandi pagi, para santri bergabung dengan siswa Yayasan Al-Amin untuk mengikuti kegiatan pembelajaran sekolah umum, pendidikan umum di bawah Yayasan Al-Amin mulai jenjang taman kanak-kanak, sekolah menengah pertama, hingga jenjang sekolah atas. Tidak hanya para santri yang mukim di pesantren, masyarakat yang tinggal di sekitar Yayasan Al-Amin juga menjadi bagian dari siswa sekolah umum di Yayasan Al-Amin. Yayasan Islam Al-Amin Kapuas yang saat ini sudah berusia 29 tahun atau yang kita dirikan pada tahun 1996 memiliki beberapa lembaga pendidikan dan salah satunya adalah Pondok Pesantren Al-Amin ini, yang dimana kita sekarang berada di Pondok Pesantren Al-Amin. Pondok Pesantren Al-Amin yang kita dirikan pada tahun 1999 yang di dalamnya memiliki beberapa lembaga pendidikan, ada Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan juga SMK. Nah, dari SMK ini kita memiliki dua jurusan, yang pertama farmasi dan yang kedua adalah perikanan. Kenapa kita mendirikan SMK, sekolah umum yang ada di dalam pondok pesantren? Karena kita ingin memadukan bahwasanya image pondok pesantren itu supaya bukan hanya dikenal sebagai pondok yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, tetapi di situ juga kita bagaimana bisa mengkolaborasikan, mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan, materi-materi umum dan termasuk ilmu agama. Sehingga dengan adanya SMK ini, di dalamnya juga kita buka SMK jurusan dengan perikanan, yang di dalamnya tentu santri ini nanti bukan hanya tentang belajar masalah perikanan, karena selama ini di Pondok Pesantren Al-Amin ini kita budidaya ikan air tawar, di antaranya ada lele, nila, patin, gurame, dan juga beberapa ikan yang lainnya, dengan memiliki beberapa tujuan selain sebagai media pembelajaran, sebagai bagaimana siswa memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan tentang perikanan, tapi lebih dari itu, Pondok Pesantren Al-Amin sebagaimana tujuan pendidikan yang kita miliki dari 10 tujuan pendidikan yang ada, salah satunya adalah qadirun alal kasbi atau mandiri secara ekonomi. Mandiri secara ekonomi di sini tentu bukan hanya mandiri secara ekonomi hanya untuk pondoknya, tetapi selain pondok itu bisa mandiri secara ekonomi, tapi kita juga menginginkan bagaimana ke depannya santri ya, yang lulus dari Pondok Pesantren Al-Amin ini juga selain dibekali dengan ilmu agama, ilmu-ilmu yang lain juga termasuk salah satunya adalah lab skill ya. Karena lab skill santri di dalam bidang perikanan ini kami harapkan ke depannya nanti selain qadirun alal kasbi, tapi mereka juga memiliki tujuan pendidikan yang lainnya, yaitu nafi'un li ghairihi, mereka bermanfaat untuk orang lain. Sehingga apa yang dimiliki oleh santri yang kita berikan di Pondok Pesantren Al-Amin ini, kedepannya mereka di masyarakat itu bisa berbagi dengan lingkungannya dari ilmu yang didapatkan dari Pondok Pesantren Al-Amin ini.
impressed with the breathtaking beauty of nature. Among all these wonders lies a uniqueness that captivates the heart, the forests of Kota Waringin Barat. In the heart of Borneo, within the enchanting Tanjung Puting National Park, unfolds a remarkable tale of life and survival, the story of the orangutan. Sea turtles, ancient mariners of the ocean, embark on a timeless journey. The sandy beaches serve as a sanctuary for these gentle giants to lay their eggs, continuing a cycle as old as time itself. Halo warga Kalimantan Tengah, ingin mendapatkan informasi terkini dan hiburan yang penuh nuansa lokal? Ayo, jangan lewatkan tayangan istimewa di TVRI Kalimantan Tengah. Dari berita terkini, acara budaya, wisata, hingga hiburan khas bumi Tambun Bungai, semuanya ada di sini. Siaran TVRI Kalimantan Tengah dapat disaksikan melalui cara menyaksikan TVRI Kalteng melalui aplikasi TVRI Klik. Jalankan aplikasi Google Play bagi pengguna Android atau aplikasi App Store untuk pengguna iOS. Ketik TVRI Klik di kolom pencarian, kemudian install aplikasi tersebut. Untuk memilih saluran TVRI Kalimantan Tengah, pilih menu channel, kemudian pilih Kalimantan Tengah. Dengan aplikasi TVRI Klik, pemirsa sudah bisa menonton TVRI Kalimantan Tengah lewat smartphone, di mana saja dan kapan saja. Para santri yang juga siswa SMK Al-Amin Kapuas tidak hanya mendapatkan pembelajaran di bangku sekolah saja. Santri yang mukim di pondok juga mendapatkan pendalaman materi budidaya ikan air tawar. Selain dikenalkan dengan pengaturan pH air sebagai habitat ikan, juga diajarkan bagaimana proses pembesaran ikan air tawar. Mulai pola pemberian makan, jenis pakan ikannya, serta pengenalan beragam penyakit yang mungkin diderita ikan air tawar. Selain itu, saat pemanenan juga tak luput diberikan pendalaman materinya, baik batas usia pemanenan, pemilihan jenis kelamin ikan yang bisa digunakan untuk indukan pembibitan, hingga bagaimana cara memanen agar ikan tetap fresh dan tidak cepat mati. Pada saat ini kita sedang menggalakkan untuk makan siang gratis ini, mudah-mudahan bisa mendukung. Jadi kita sedang melakukan pembesaran ikan, yaitu ikan lele dan ikan nila, di mana ini merupakan support untuk lauk daripada makan siang atau makan gratis bergizi. Nah, harapan kami ini yang istilahnya kita pemenuhan kebutuhan intern dulu. Ya, jadi kita intern supaya kita tercukupi dengan kebutuhan makan gizi gratis ini. Dengan harapan saya semua santri bisa menikmati. Santri juga dilatih untuk proses pembersihan ikan pasca panen dengan cara syariah, sehingga ikan tidak tersiksa saat akan disembelih.
dan cara cepat membersihkan kulit dan kotoran ikan sehingga menghasilkan rasa daging ikan yang enak saat dikonsumsi. Selain untuk media pembelajaran dan sebagian juga dijual baik dalam bentuk bibit maupun ukuran siap konsumsi, ikan di pondok pesantren juga digunakan untuk memenuhi gizi para santri. Selain menjamin kandungan gizi ikan, karena para santri sendiri yang secara mandiri merawat ikan mulai dari pembibitan, pembesaran hingga pemanenan, bahkan proses pembersihannya. Juga menjaga fluktuasi harga saat harga ikan di pasaran mulai melambung tinggi. Dalam sehari, santri mendapatkan jatah makan sebanyak 3 kali, yakni pagi hari, siang setelah jam sekolah umum, dan malam hari setelah pembelajaran madrasah pesantren, dengan menu yang bervariasi dan tentunya tetap memperhatikan kandungan gizi makanannya. Nah, untuk terutama edukasi kepada anak-anak yang ada di perikanan dan untuk mengcover anak-anak yang ada di Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah, kita membuat suatu grup yang namanya Humid Al-Amin. Ini merupakan suatu wadah cara edukasi untuk santri-santri agar bisa mengolah ikan. Nah, ikan-ikan yang ada di sini yang kita kembangkan itu ada ikan lele, ikan patin, ikan nila, dan ikan gurami. Nah, ini kita olah itu menjadi berbagai macam. Pertama, kita buat ikan itu menjadi amplang. Ini merupakan kebanggaan daripada Kalimantan Tengah, karena amplang ini kita buat dari ikan air tawar yang biasanya ikan air laut. Nah, kita istilahnya membuat dengan ikan air. Lalu kulitnya juga kita olah menjadi crispy kulit ikan. Nah, kalau amplang tadi kan berasal untuk dagingnya. Nah, terus dagingnya juga bisa dibikin kerupuk, umpamanya kerupuk nila. Ya, jadi bisa dibikin. Terus tulangnya juga kita bisa bikin dengan stek tulang ikan. Jadi alhamdulillah dengan budidaya untuk edukasi anak-anak ini, biar nanti ada kemandirian ketika sudah lulus di pesantren, itu bisa mengolah berbagai macam olahan ikan air tawar. Kami kasih tanda kutip ikan air tawar, karena yang di Kalimantan ini kan untuk usaha perikanan itu prospek sekali kan, yaitu dengan tersedianya berbagai macam ikan sungai yang ada. Ikan pipi, ikan haruan, ikan saluang, semuanya bisa diolah. Kalau ikan saluang bisa diolah dengan crispy saluang. Ikan gabus juga bisa dibikin amplang ikan gabus. Jadi di Kalimantan Tengah ini bahan baku untuk olahan ikan itu cukup tersedia. Bahkan di pasaran itu yang kita lihat tuh semuanya ada. Ya, semuanya ada. Ikan belida, ikan gabus, apalagi pada musimnya ikan gabus itu saat-saat ini meluap.
dan harganya sangat murah. Nah itu bisa kita kalau pas panen kita belum masanya panen, kita bisa ambil ikan itu dari luar untuk edukasi anak-anak, membekali anak-anak agar kelak kemudian hari ketika lulus pesantren itu bisa mandiri dengan olahan ikan. Karena untuk olahan ikan ini ya ini sangat profitnya ya karena bahan bakunya mudah didapat. Salah satu hal usaha yang faktor utamanya bisa adalah ketika ketersediaan bahan baku itu ada. Walaupun itu profit tapi bahan bakunya sulit juga, untuk usaha itu mengalami beberapa kesulitan. Terutama bahan baku itu harus melimpah. Dan itu didapatkan di Kalimantan Tengah. Produk olahan dari Homemade Al-Amin ini ada bermacam-macam, terutama dari ikan, ada kerupuk ikan, amplang ikan, steak tulang ikan, keripik kulit ikan, terus saluang crispy. Ini selalu dibuat, ada pesanan juga dibuat, selalu dibuat, jadi kami selalu produksi. Pemasarannya kami sudah ke retail di City Mall Kapuas, ada juga di Hotel Povere Kapuas juga. Terus kalau pesanan ya kami selalu terima pesanan, misalnya dari Banjarmasin ada, dari Palangkaraya ada, dari luar Jawa juga ada. Enggak, bukan dari siswa. Jadi dari siswa hanya diberi edukasi aja, diberi pembelajaran aja. Jadi usaha ini milik pondok pesantren, bukan milik pribadi. Nggih, pondok pesantren. Amplang ikan yang akan kami buat itu adalah ikan gabus, karena yang banyak di pasaran kami di sekitar pondok itu adalah ikan gabus. Jadi kami akan buat ikan gabus, bumbunya ada bawang, kemudian telur, kemudian tepung, terutama tepung tapioka yang kami bikin, terus penyedap rasa, sama STTP itu yang kami bikin, semuanya yang berstatus halal sudah. Prosesnya diawali dari ikan yang sudah dipilet, diambil dagingnya, kemudian setelah itu digiling, diadoni sama bumbu, sama tepung, pakai alat pengadon yang sudah kami disiapkan ada. Setelah itu kami goreng dengan menggunakan minyak banyak. Sekali menggoreng biasanya kami membutuhkan minyak sekitar 8 liter. Terus digoreng, masa penggorengan selama 40 menit. Setelah penggorengan kami akan mengadakan pengemasan. Nah, kalau sudah pengemasan, ini contohnya yang sudah dikemas. Ukurannya berapa gram? gramnya 40 gram setiap satu bungkus. Jadi ini berat bersihnya 40 gram setiap satu bungkusnya. Kami jual 12.500. Nah, ini kan macam-macam gramnya, ada yang 70 gram, ada yang 40 gram. Kalau ini 70 gram, steaknya juga 70, sama kulit ikannya juga 70 gram. Ikan hasil budidaya Pondok Pesantren Al-Amin Kapuas tidak hanya untuk keperluan konsumsi atau dijual dalam bentuk bibit dan daging saja, akan tetapi dalam bentuk aneka olahan, sehingga menciptakan kemandirian pangan dan ekonomi pondok pesantren. Tentunya dengan kemasan yang menarik dan higienis sesuai dengan minat pasar, sehingga layak untuk disandingkan dengan produk-produk kompetitor yang berasal dari luar pesantren. Tahapan akhir yang juga diajarkan kepada santri adalah teknik pemasaran dan bagaimana berhubungan dengan masyarakat di luar. Para santri diajarkan teknik marketing untuk melengkapi pengetahuan dan kelengkapan ilmu yang dimiliki para santri.
Kemandirian pangan dan ekonomi di Pondok Pesantren Al-Amin selain bermanfaat untuk internal organisasi pondok pesantren, juga sebagai media pembelajaran para santri. Sehingga para santri yang lulus dari pondok pesantren nantinya memiliki bekal ilmu yang cukup, baik ilmu pondok pesantren, sekolah umum, dan bonusnya adalah mendapatkan pembelajaran pengolahan produk ikan air tawar, mulai pembibitan, pembesaran ikan air tawar, pemanenan, bahkan seluruh proses pembuatan aneka produk olahan ikan air tawar, pengemasan yang baik, hingga teknik pemasaran, agar produk yang dihasilkan dapat diterima pangsa pasar dan dapat bersaing dengan kompetitor produk serupa. In the gentle embrace of nature emerges the beauty of Batik Lamandau. An art form seamlessly intertwined with the graceful elements of the environment, flowing alongside the meandering rivers that embrace dense forests. From enticing hues to motifs that narrate the harmony of nature, each piece of batik unveils a mesmerizing tale. Batik Lamandau, a captivating fusion of tradition's allure and nature's wonders. Cantik, kok buang sampah sembarangan? Resa, kok buang sampah sembarangan? Malu tuh sama... Malu sama siapa? Malu sama diri sendiri lah, Res. Ayo, buang sampah pada tempatnya. Baik, terima kasih. Untuk produk hasil olahan yang dihasilkan oleh Yayasan Al-Amin melalui Sekolah Al-Amin yang sampai saat ini sudah boleh dikatakan mandiri, di mana intervensi yang dilakukan oleh pemerintah adalah kita selalu memberikan pembinaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia, baik itu masyarakat di sekitar maupun juga siswa-siswa yang ada di Al-Amin tersebut. Di mana Al-Amin ini sendiri adalah suatu sekolah yayasan yang bergerak di bidang perikanan awalnya, dan saat ini dari ikan itu kita bina mereka sehingga menghasilkan produk-produk yang dapat diolah menjadi makanan. Salah satu yang produk yang diolah adalah olahan dari aneka ikan patin, ikan lele, ikan gurami, dan juga ikan nila. Yang dihasilkan ada beberapa produk, diantaranya ada amplang ikan, kemudian stik tulang ikan, kemudian juga ada abon ikan, kemudian ada keripik kulit ikan. Jadi seluruh produk yang ada di ikan, mulai dari daging, kulit, tulang, itu semua diproduksi menjadi produk pangan, sehingga tidak ada yang terbuang. Dan sampai saat ini Al-Amin yang kita bina tidak hanya memberikan pendidikan pelatihan, juga peralatan
yang mereka miliki yang saat ini peralatan-peralatan cukup memadai dan juga sudah mulai kepada semi modern. Dan di tahun 2023 ada satu kebanggaan juga dari Al-Amin ini sendiri, khususnya di stik tulang ikan. Kita pernah mendapatkan penghargaan Pangan Award 2023 di Jakarta. Dan itu terus kita bina dan kita kembangkan, termasuk juga dari sisi higienitas dan kesehatan pangannya sendiri.